sama-sama merenungkan tentang bagaimana menang dalam penderitaan. Dan dasar firman Tuhan kita akan sama-sama membaca dari Roma pasal yang ke-8 ayat ke-35 sampai ke-39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya percaya yang berbahagia adalah bukan orang cuma membaca firman Tuhan, tapi juga merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita dengarkan satu buah pujian yang syairnya dituliskan oleh seorang bernama Horatio Spafford. Saya yakin mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah kenal nama ini. Nah, beliau menulis syair ini dalam sebuah penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Dan saya percaya ketika lagunya boleh terus-menerus bertahan sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Yang melalui syair itu, banyak orang dikuatkan. It is well with my soul. Tentramlah jiwaku. Mari kita dengarkan bersama. Kendati hidup tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku memilih anaknya tetap, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib,
Selamatlah, selamatlah jiwaku. It is well with my soul. Berkali-kali saya menyanyikan lagu ini, mendengarkan lagu ini, saya jadi bertanya-tanya, bagaimana seorang Horatio Spafford bisa kemudian melihat penderitaan yang dia alami, kehilangan anak-anaknya, harta bendanya terbakar sebelumnya, melewati tempat di mana kapal itu tenggelam. Dia menuliskan doa yang seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan bacaan kita hari ini, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai berpikir ya, apakah kata penderitaan itu sama yang kita pahami? Setiap kita memahami arti dan makna yang sama. Jangan-jangan berbeda ya. Karena ada banyak orang kemudian memahami penderitaan itu sekedar tidak bisa makan ya. Penderitaan itu kena sakit penyakit ya. Penderitaan itu tertimpa tanda kutip ketidakberuntungan. Penderitaan itu sesuatu yang dia tidak kehendaki terjadi dalam kehidupannya, yang membuat dia malu, yang membuat harga dirinya jatuh di depan semua orang. Nah, apakah penderitaan seperti itu ya yang kemudian bisa membuat iman kita menjadi bertumbuh? Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Sehingga kalau kita mau menang dari penderitaan, tentu kita harus mengalami penderitaan itu. Termasuk contoh-contoh yang saya bilang tadi. Gak bisa makan, gak punya uang, bisnis bangkrut, termasuk itu. Tapi bagi saya, yang mesti kita pahami bersama adalah penderitaan yang kita alami, yang bisa memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, adalah penderitaan ketika kita mau mempraktekkan iman kita, lalu terjadilah semua itu. Karena ada banyak orang yang tidak bisa makan karena malas, bukan karena menjalankan firman Tuhan. Ada orang yang bisnisnya bangkrut karena dia memang mungkin menjalankan bisnisnya secara sembrono. Ada orang yang sakit karena dia pola hidupnya tidak teratur. Makan seenaknya, sudah tahu usia sudah rawan kolesterol, gitu ya, nggak bisa kontrol. Sehingga saya percaya ada banyak penderitaan sebetulnya bukan karena kita mengikuti atau beriman kepada Tuhan, tapi itu karena keteledoran dan ketidakvaspadaan kita sendiri. Sesuatu yang kita lakukan yang berefek pada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Sehingga mari kita bersama-sama mulai memikirkan ya, apakah penderitaan yang sedang kita jalani adalah sebuah penderitaan yang karena kita mengerjakan iman kita di tengah kehidupan yang semakin gelap ini. Saya juga mulai berpikir ya, apakah semua orang kemudian merasakan penderitaan itu? Jadi yang pertama, apakah penderitaan itu adalah sebuah konsekuensi dari kita mengerjakan, mempraktekkan iman kita? Yang kedua adalah, apakah betul-betul kita mau menerima itu sebagai bagian dalam hidup kita? Ada banyak orang ketika menderita, dia merasionalisasikan dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Ketika ada sesuatu terjadi, cepat langsung dia bilang, wah ini semua Tuhan sedang menguji saya. Rasionalisasi ya. Sehingga akhirnya penderitaan itu kemudian dianggap sebagai sebuah episode dalam hidup yang dia pengen cepat-cepat lalui, tidak mau menikmati penderitaan itu.
Sehingga yang terpikir adalah kekuatan-kekuatan, bagaimana saya mengatasi dengan kekuatan saya. Rasionalisasi, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda mau menang dari penderitaan, maka nikmati penderitaan itu sebagaimana Paulus katakan. Karena engkau, ya dikatakan ya, seperti yang tertulis, karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Dia tahu, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Ketika dia mengerjakan imannya, dia menghadapi konsekuensi bahwa hidupnya tidak akan tenang. Ada banyak orang tidak mau menderita. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, dia melupakan. Sehingga ada banyak orang kemudian lari ya, menghibur diri dengan minuman keras, narkoba, bersenang-senang dengan orang lain ya, lalu mulai mengandalkan teman-teman yang punya uang untuk bisa menyenangkan hatinya. Itu salah satu cara untuk menghindari penderitaan. Sehingga bagi saya yang kedua yang mesti kita pikir bersama adalah, apakah saudara, Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita menderita itu kita percaya bahwa itu adalah sebuah konsekuensi praktik dan kita menikmati penderitaan itu. Kita tidak mengingkari, kita menikmati. Nah, bagi saya, kalau kita tidak punya pemahaman seperti ini, maka jangan-jangan penderitaan kita itu adalah penderitaan yang terjadi karena tingkah laku kita yang justru di luar kehendak Tuhan, atau penderitaan terjadi itu kita sesali, gitu ya. Kok Tuhan begini? Aku sudah ikut Tuhan, tapi kok begini? Ya, tadi seperti itu. Karena bagi saya, mari kita sama-sama punya pemahaman yang sama tentang itu. Jadi, di mana posisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menghadapi penderitaan? Apa pemahaman kita? Dan bagaimana kita menyikapi penderitaan itu? Semua akan mempengaruhi iman kita. Nah, sebelum kita meneruskan renungan ini, ada sebuah pujian ya, yang akan kita sama-sama dengarkan. Selamat menikmati. Kau alami kini mungkin ada engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti satu. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya
menuangi kasih-Nya. Ada sebuah pujian yang akan menghantar kita kepada bagian akhir dari episode kali ini. Kalau yang pertama tadi, apakah kita kemudian memahami penderitaan itu sebagai konsekuensi dari kita mengerjakan iman? Kemudian kita menikmati itu, kita tidak menyesali, kita menikmati itu, mensyukuri seperti yang Tuhan inginkan, mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga yang penting bagi kita adalah ketika kita ada dalam kehidupan ini, kalau kita mau menang dari penderitaan, apakah kita melihat bahwa kita ini adalah peziarah di dunia ini? Dunia ini hanya kemah sementara bagi kita, yang setiap saat, kapanpun Tuhan mau, kemah itu akan dibongkar, dan kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya pemahaman kita adalah peziarah di dunia ini, yang hanya sementara hidup di dunia ini, entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30, 50, 70, 80 tahun, sementara. Maka kita bisa melihat bahwa penderitaan itu sebetulnya tidak ada artinya dengan tempat tujuan kita di surga nanti, di mana rumah kita yang sejati adalah surga, di mana kita bersama dengan Kristus, Tuhan kita, yang mengasihi kita dan selalu beserta kita di dalam perjalanan ziarah kita. Nah, ini kuncinya. Kalau kita mau menang dalam penderitaan, apakah kita adalah orang-orang Kristen yang hidup dengan visi hidupku ini cuma sementara, sehingga tidak ada maut, sakit, penyakit, mara bahaya yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena ujung-ujungnya, melalui penderitaan itu justru kita akan bertemu dengan Tuhan kita yang mengasihi kita dan memakai penderitaan itu untuk menguji iman kita. Bukan hanya untuk menguji, tapi untuk menumbuhkan iman kita. Bukan hanya untuk menumbuhkan iman kita, tapi untuk membagikan iman kita, supaya orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa melihat bagaimana iman itu kita praktekkan, dan mereka mau meniru iman yang kita percaya. Jadi apapun kondisi kita hari ini, sakitkah, kesulitan keuangankah, masalah keluargakah, apapun itu, mari kita mulai mengevaluasi. Apakah itu karena kehendak Tuhan akibat saya mempraktikkan iman saya, ataukah itu hanya karena konsekuensi dari tingkah laku saya? Kalau itu konsekuensi tingkah laku, mari kita sama-sama bertobat, memperbaiki, minta tolong sama Tuhan untuk mengkoreksi ini. Tapi kalau itu sebagai bagian dari kita mempraktekkan iman, mengerjakan iman kita doa sama Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami boleh melalui penderitaan ini. Karena kami percaya bahwa penderitaan dalam peziarahan ini hanya penderitaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Di ujung sana ada pelangi yang akan menanti kita di surga bersama dengan Kristus yang mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa penderitaan bukanlah sebuah kesialan atau ketidakberuntungan dalam kehidupan kami. Penderitaan akibat kami mempraktikkan iman kami justru menjadi sebuah proses pemurnian akan iman percaya kami kepada Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk melihat penderitaan ini sebagai bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang sakit penyakit, kiranya Tuhan mau memulihkan itu semua. Jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan mau membantu, mengingatkan, supaya kami boleh melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Jika di antara kami Tuhan memiliki masalah-masalah dalam kehidupan kami, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bukan sesuai dengan keinginan kami, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih untuk episode ini Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam menjalani penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Biar kami merasakan dalam setiap penderitaan, kami tetap adalah orang-orang yang melebihi orang-orang yang menang bersama Kristus yang mengasihi kami. Di dalam namanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dan sampai berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.